Hai hai hai, selamat datang di Inovasi Tani dan podcast dengan aku Carisa dan sobat aku. Halo, aku Sharon. Kali ini kita bakalan ngobrolin topik yang super menarik banget nih. Yaps, bener banget. Topik kali ini adalah pertanian berkelanjutan di era industri 4.0. Dan kali ini kita kedatangan 3 narasumber kece. Langsung aja yuk kita sapa mereka. Halo semua, aku Prida dari Medan Horas. Aku Fadil dari Bondowoso. Dan aku Angel dari Jember. Halo teman-teman semua, selamat bergabung di podcast kami. Let's go! Sebelumnya nih, menurut Kak Fadil, apa sih sebenarnya pertanian berkelanjutan dan gimana hubungannya dengan industri 4.0? Jadi, pertanian berkelanjutan itu konsepnya simpel banget. Intinya gimana kita bisa bercocok tanam tapi tetap menjaga lingkungan untuk jangka panjang. Nah, dengan teknologi industri 4.0, kita bisa pakai sensor, aplikasi bahkan drone buat bikin semuanya lebih efisien. Jadi kita nggak cuma tanam saja, tapi juga menggunakan teknologi canggih buat memantau dan meningkatkan hasil panen. Wah, keren ya. Kalau menurut Kak Prida, teknologi 4.0 ini seberapa penting buat pertanian? Penting banget dong, karena sekarang persaingan makin ketat, apalagi kebutuhan pangan terus meningkat. Teknologi 4.0 bisa optimalkan segala hal, mulai dari irigasi, pemantauan lahan, sampai prediksi cuaca. Petani milenial, apalagi Gen Z, udah nggak zaman pakai cara lama, mesti ikutin perkembangan zaman. Kalau kita lihat secara langsung di lapangan nih, teknologi ini kan udah diterapin di beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalau di daerah kakak-kakak sekalian gimana nih perkembangannya? Kalau di Jember, misalnya nih, mereka udah mulai pakai teknologi sensor tanah buat kebun tembakau. Jadi petani tahu kapan tanahnya butuh air atau pupuk gitu. Di Medan, teknologi 4.0 lebih banyak dipakai di perkebunan sawit. Pakai drone buat mapping lahan dan IoT buat monitor cuaca. Terus, kalau di Bondowoso sendiri yang terkenal dengan kopinya, mereka pakai teknologi smart farming buat memastikan kualitas kopinya tetap premium. Wah, berarti di setiap daerah beda-beda ya cara pakainya. Keren banget sih. Petani sekarang jadi serba digital ya. Kalau gitu, menurut kalian apa aja sih manfaat dan kekurangan dari teknologi 4.0 ini buat pertanian? Manfaatnya jelas banget ya, semuanya jadi lebih efisien. Gak ada lagi tuh pemborosan air atau pupuk, produktivitas jadi naik, hasil panen juga lebih terjamin kualitasnya. Tapi kekurangannya, buat mulai pakai teknologi dan perawatannya tuh mahal, terutama buat petani kecil. Betul, ya saya setuju. Dan juga gak semua daerah punya internet yang cukup stabil. Teknologi ini akan butuh jaringan yang kencang dan stabil buat bekerja maksimal. Jadi ya itu tantangan utamanya. Oh iya, bener juga. Terus gimana nih respon petani di daerah-daerah itu? Mereka antusias nggak? Kalau di Jember sih ya, yang udah ngelihat hasil positif dari teknologi ini, mereka antusias banget. Banyak yang bilang teknologi ini bikin hidup mereka lebih mudah. Kalau di Bondowoso bagaimana Bang? Kalau di Bondowoso sendiri kurang lebihnya sama sih kayak di Jember. Banyak yang merasa terbantu karena teknologi. Tapi kalau di Medan ada yang masih ragu karena belum terbiasa sama teknologi atau nggak punya modal cukup buat investasi. Oh, jadi gitu. Berarti berbeda-beda banget ya respon setiap daerah tuh. Semoga warga Medan ke depannya bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi yang sudah ada ya. Nah, tapi walaupun ada tantangan, teknologi ini ternyata ngasih banyak manfaat buat pertanian ya. Ya, pastinya. Pertanian di era industri 4.0 ini masa depan kita. Kalau kita bisa atasi tantangan kayak infrastruktur dan biaya, pertanian kita bisa jauh lebih maju dan berkelanjutan. Oke, terima kasih banget buat teman-teman narasumber kita hari ini. Pembahasan yang seru dan pastinya banyak insight baru tentang pertanian modern. Yaps, terima kasih juga buat yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Inovasi Tani. Tetap semangat bertani dan selalu ikutin perkembangan teknologi ya. Sekian podcast dari kami. Kalau ada salah dari perkataan kita, mohon maaf ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.